Dewa Perang Yesikai. Bab 1906. Operasi ini tidak sesederhana itu. Yesikai sangat jelas tentang hal ini. Sebelum operasi, orang-orang sudah terpecah belah, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terlebih lagi, kekuatan lawan tidak diketahui. Ia tidak yakin apa yang akan terjadi di malam hari. Ia berharap semuanya berjalan lancar. Waspadalah. George mungkin sudah tahu tentang tindakan kita. Aku tidak ingin terjadi apa-apa sebelum kita bertindak malam ini, perintah Yesikai. Ya, Tuan. Saat matahari terbenam, malam akhirnya tiba, dan sebuah lampu sorot dinyalakan di atas lembaga penelitian. Ini sama sekali bukan lembaga penelitian, melainkan sebuah benteng. Tuanku, sudah waktunya. Oke, semuanya bersiap beraksi. Yesikai memberi perintah, dan ribuan orang mengepung institut dari 4 arah secara bersamaan. Institut itu dikelilingi oleh tembok beton bertulang yang sangat besar, yang bahkan peluru artileri pun mungkin tak mampu menembusnya. Ada penjaga keamanan bersenjata di sekeliling, jadi mustahil untuk menyelinap masuk, jadi mereka hanya bisa menyerbu masuk. Bagaimana? Mereka masih tidak bergerak. Ya, dan keamanannya belum diperkuat, jadi mereka seharusnya tidak menemukan kita, jawab Nightmare. Jika mereka tidak tahu, mungkinkah mereka bukan orang yang meracuni Wang Kai, atau ini jebakan? Gumam Yesikai. Pak, kita sudah hampir mundur. Mustahil untuk mengungsi sekarang. Mimpi buruk itu benar. Mereka berada dalam situasi yang sulit sekarang. Dengan begitu banyak orang berkumpul di sini, jika mereka mundur saat ini, mereka pasti akan membahayakan diri mereka sendiri. Satu-satunya cara adalah menghadapi kenyataan dan terus maju. Baiklah, semuanya dengarkan dan bertindak sesuai rencana. Ya. Nightmare secara pribadi memimpin sekelompok penjaga rahasia dan perlahan mendekati gerbang. Ketika mereka mencapai jarak tertentu, para penjaga rahasia tiba-tiba muncul, masing-masing memegang senapan mesin ringan di tangannya. Siapa kalian? Penjaga di pintu langsung melihat mereka, tetapi sebelum mereka sempat bereaksi, peluru sudah berterbangan di wajah mereka. Silakan. Nightmare memberi perintah dan semua penjaga rahasia bergegas maju dengan peredam terpasang di senjata mereka. Lebih dari selusin penjaga di pintu tewas. Seorang penjaga ingin menutup pintu sebelum ia meninggal, tetapi Nightmare menghentikannya dan membunuhnya dengan satu pisau. Pintu pun dikendalikan dengan cara ini. Ada penyusup di bawah, bunyikan alarm. Pada saat ini, lampu sorot di atas juga mendeteksi pergerakan di pintu. Dalam sekejap, seluruh markas membunyikan alarm yang melengking. Yesikai tidak khawatir polisi setempat akan datang. Alarm ini hanya untuk memberitahu orang-orang di institut, dan tidak terhubung ke perangkat alarm. Lagi pula, hal-hal di institut itu mungkin bahkan lebih mencurigakan. Bunyi bip. Alarm keras berbunyi di lembaga penelitian dan para penjaga di dalamnya juga merespons. Api. Dentuman. Senapan mesin berat yang terpasang di atas mulai menembak, dan beberapa penjaga rahasia tertembak dari posisi tinggi. Yesikai segera memerintahkan orang-orang yang tersisa untuk maju. Beberapa orang yang dibawa oleh Istana Ming adalah tentara bayaran, dan mereka juga membawa senjata berat. Kedua belah pihak segera terlibat dalam pertempuran sengit. Itu hanyalah perang. Tuan Ye, apakah Anda ingin kami naik? Tanya Jin Li. Benteng-benteng di luar semuanya berkelas militer, dan ada senapan mesin berat serta peluncur roket. Ini adalah senjata berat. Kalian semua adalah kultivator, bukan tentara. Ini bukan medan perang kalian. Biarkan orang-orangku dari Istana Dunia bawah masuk. Lawan kalian adalah para kultivator dan mutan di dalam. Yesikai meminta anggota Biro Keamanan Nasional dan keluarga Chen untuk tetap tinggal dan menunggu sampai tentara bayaran di bawah Istana Dunia bawah merebut pertahanan institut sebelum masuk. Baiklah. Hancurkan senapan mesin berat mereka. Belasan tentara bayaran mengeluarkan 2 peluncur roket dan mengarahkannya ke senapan mesin berat di atas. 2 peluncur roket ditembakkan secara bersamaan, seketika menghancurkan menara senapan mesin berat di atasnya hingga berkeping-keping. Keluarga Chen dan Biro Keamanan Nasional hanya beroperasi di Yanjing dan belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengejutkan. Ini adalah perang, tetapi Yesikai telah menjalani kehidupan seperti ini selama 3 tahun penuh, jadi itu sudah biasa. Para anggota Istana Dunia Bawah telah mengepung seluruh lembaga penelitian dari semua sisi, dan semua orang bergegas masuk sambil membawa senjata. Tembak. Mengalahkan. Bang bang bang. Suara tembakan di dalam tak henti-hentinya, dan kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Yesikai melihat arlojinya, dan melihat 20 menit telah berlalu, tetapi mereka masih belum berhasil masuk ke dalam gedung. Tidak, ini terlalu lambat. Para penjaga rahasia, ikut aku. Yesikai mengambil senapan mesin ringan dan memimpin sekelompok penjaga rahasia untuk memperkuat mimpi buruk. 10 menit kemudian, semuanya berhenti bergerak. Nightmare membuka pintu gedung. Para penjaga di dalam sudah siap.
Begitu pintu terbuka, para penjaga memusatkan tembakan mereka. Senapan dan senapan mesin semuanya melepaskan tembakan. Peluru ditembakkan secara membabi buta, dan beberapa penjaga rahasia tertembak dan langsung jatuh ke tanah. Mundur semuanya, perintah Nightmare. Bagaimana? Bagaimana situasinya? Pada saat ini, Yesike juga datang dengan pengawal rahasia untuk memperkuat pasukannya. Gerbangnya diredam oleh senjata api. Kita tidak bisa menyerangnya. Keluarkan asapnya. Ya. Nightmare dan pengawal rahasia di sampingnya melemparkan 2 bom asap ke dalam, dan tembakan di dalam berangsur-angsur berhenti. Pasang alat pencitraan termal, dan begitu kita masuk, bunuh mereka semua secepat mungkin, perintah Yesike. Ya. Bergegas. Akhirnya, kita berhasil membereskan semua penjaga. Yesike menghela napas. Ia tidak menyangka akan begitu sulit untuk merebut lembaga penelitian ini, dan begitu banyak saudara yang gugur. Beritahu Direktur Jin dan yang lainnya bahwa mereka bisa masuk. Bagus. Orang-orang dari Istana Dunia Bawah akhirnya berhasil masuk ke lembaga penelitian, di mana banyak anggota stafnya dikendalikan oleh penjaga rahasia. Bagaimana keadaan di dalam? Jin Li mengerutkan kening sambil melihat mayat-mayat berserakan di tanah. Ada lubang peluru di dinding, tetapi yang lebih penting, ada mutan di dalamnya. Katakan padaku, di mana George? Yesike mencengkeram keras orang pria dan bertanya dengan keras. Dia ada di sana. Apakah kamu sedang meneliti mutan? Jin Li bertanya, di mana laboratorium penelitiannya? Menjelaskan. Di dalam. Seperti dugaanku. Nightmare, Soul Meter, dan Moji, kalian bertiga akan memimpin sebuah kelompok. Direktur Jin, kau dan Jingxi akan memimpin sebuah kelompok. Berpencar dan cari dengan cepat, kalau tidak George bisa kabur. Yesike membuat pengaturan dan semua orang setuju. Saya pribadi akan memimpin tim penjaga rahasia. Tunggu sebentar. Pada saat ini, Chen Yuxin bergegas dan menghentikan Yesike. Xiao Xin, sekarang bukan waktunya bercanda. Kalau kau menunda semenit saja, George mungkin akan kabur, kata Yesike dengan nada serius dan ekspresi serius. Sudah kubilang sebelumnya, aku datang ke sini untukmu. Karena kamu mau pergi, aku akan ikut denganmu. Bab 1907. Kalau begitu, baiklah, sebaiknya kau berhati-hati. Di sini sangat berbahaya, Yesike mengingatkan. Jangan khawatir, kata Chen Yuxin dingin sambil mengeluarkan pedang Chunjun. Ia juga seorang ahli kultivasi. Ditambah dengan pedang Chunjun, pedang yang mulia dan tak tertandingi, kekuatannya sudah sebanding dengan Yesike. Namun, melindungi wanita adalah kodrat pria. Terlebih lagi, Chen Yuxin adalah istrinya. Yesike terbiasa melindunginya secara naluriah. Lagi pula, aku punya banyak tetua dan ahli yang menjagaku, aku akan baik-baik saja. Uyan, kau tetap di sini bersama pasukan utama. Jika memang ada serangga beracun, kau bisa mendeteksinya sesegera mungkin di aula. Dan, jika ada situasi apapun, segera beritahu aku. Yesike ragu sejenak dan memutuskan untuk tidak membiarkan Uyan mengikutinya. Mungkin ada berbagai serangga beracun di lembaga penelitian ini. Jika seseorang disergap oleh serangga beracun, mereka bisa segera dikirim ke aula dan dirawat oleh Uyan dan para murid Sekte Gu. Lagi pula, Uyan datang untuk membantu Yesike kali ini, dan dia tidak ingin Uyan dalam bahaya. Baiklah, aku sudah menginstruksikan semua murid untuk menyebar ke setiap tim. Begitu mereka mendeteksi keberadaan cacing Gu, mereka juga akan menyadarinya. Baiklah, kalau begitu aku pergi. Xiao Xin, kau ikut aku. Yesike dan Chen Yuxin mengambil jalan tengah. Menurut para peneliti ini, jika mereka ingin pergi ke kantor George, mereka harus mengambil jalan ini. Xiao Xin, ikuti aku baik-baik dan hati-hati. Yesike berjalan di depan, dan tiba-tiba, sekelompok penjaga bergegas keluar dari sudut. Penyusup terlihat, lepaskan tembakan. Hati-hati. Yesike melepaskan energi internalnya dan memadatkannya menjadi dinding, menghalangi peluru di luar dan mencegahnya masuk. Mencari kematian. Chen Yuxin tiba-tiba melesat maju dengan kecepatan tinggi hingga ia berhasil menghindari peluru. Ia mengangkat pedang Chunjun dan mengayunkannya dengan kuat. Energi pedangnya begitu kuat hingga ia menjatuhkan para penjaga ke tanah. Energi pedang itu menghancurkan organ-organ internal mereka dan para penjaga tewas seketika. Yesike juga sedikit terkejut. Kekuatan Chen Yuxin sama sekali tidak kalah dengan Chen Yuxin. Mungkin karena ia belum pernah melihat Chen Yuxin beraksi. Ayo pergi. Bagus. Cepat, hentikan mereka. Mereka berjalan menuju gudang yang penuh material, dan puluhan penjaga bergegas keluar dan terus menembaki kelompok itu. Yesike buru-buru melindungi Chen Yuxin. Semua anggota keluarga Chen adalah kultivator, tetapi mereka mungkin hampir tidak pernah menyentuh senjata. Penjaga gelap, dengarkan. Menyebar dan menduduki ketinggian komando untuk menahan daya tembak mereka. Ya,
Xiao Xin, tetaplah di sini dan jangan bergerak. Ye Shikai mengingatkannya bahwa para penjaga rahasia telah menduduki posisi komando di gudang. Setelah personel dibubarkan, daya tembak musuh secara alami akan terpencar, yang memberinya kesempatan. Pergilah ke neraka. Ye Shikai tiba-tiba menyerbu ke depan dan menjatuhkan pria itu dengan mudah dengan serangan lututnya. Hati-hati, penyusup telah menerobos garis pertahanan. Ye Shikai berbalik dan menyerang para penjaga di sebelahnya. Dengan pedang hitam untuk melindungi dirinya, ia dengan mudah membunuh para penjaga di dekatnya. Para penjaga rahasia juga memanfaatkan kesempatan itu untuk maju dan menghabisi semua orang yang tersisa dengan tembakan. Ada senapan mesin berat di atas. Para penjaga di sini benar-benar pasukan, seru Ye Shikai. Ini hanyalah gudang biasa, tetapi rute mereka seharusnya benar. Jika mereka terus masuk ke dalam, mereka seharusnya bisa mencapai area inti. Ayo, kita lanjutkan berjalan masuk. Bagus. Kita seharusnya bisa mencapai area eksperimen mereka melalui koridor ini. Aku penasaran bagaimana keadaan Nightmare dan Direktur Jin, gumam Ye Shikai, dan tiba-tiba firasat buruk muncul di hatinya. Koridor ini kosong melompong dan ada banyak kamera, tapi kenapa tidak ada penjaga? Tunggu, semuanya berhenti. Ye Shikai tiba-tiba berteriak, dan tim berhenti satu demi satu. Xiao Kai, ada apa denganmu? Tanya Chen Yuxin. Tidak, di sini terlalu sepi. Cepat, kirim beberapa orang untuk menjaga pintu masuk dan jangan biarkan mereka menghalangi jalan mundur kita, perintah Ye Shikai. Beberapa penjaga rahasia segera berbalik. Tiba-tiba, sebuah pintu besi jatuh dan menghantam tanah dengan keras, lalu otomatis terkunci dengan lantai. Hati Ye Shikai berdebar kencang. Benar-benar seperti ini. Ini pasti sudah dirancang sejak lama. Tuan, pintunya terkunci dan tidak bisa dibuka. Penjaga rahasia itu mencoba mengangkat pintu, tetapi tidak berdaya. Ledakan. Pada saat ini, sebuah pintu besi jatuh di depan, mengunci semua orang di ruang kecil ini. Semuanya, perhatikan. Hati-hati dengan jebakan, teriak Ye Shikai. Senjata tiba-tiba muncul dari atap di depan dan belakang, membidik kerumunan. Hati-hati. Bang bang bang. Peluru ditembakkan dari moncongnya, dan posisi moncongnya disesuaikan dengan kerumunan. Dalam sekejap, beberapa orang tertembak dan jatuh ke tanah. Mereka ditembak dari depan dan belakang, dan tujuannya adalah untuk mencekik semua orang di ruang sempit ini. Anggota keluarga Chen, dengarkan dan bentuk formasi. Chen Yuxin tampak luar biasa tenang. Ia menggunakan kekuatan batinnya untuk membentuk perisai pelindung dan menempatkan pedang Chunjun di depannya. Energi dahsyat terpancar dari ujung pedang, menghalangi bagian depan. Para tetua keluarga Chen juga mengeluarkan senjata sihir mereka dan membentuk perisai pelindung di belakang mereka. Ye Shikai telah menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri dan merasakan kekuatan formasi keluarga Chen. Sungguh luar biasa. Ye Shikai tidak menunda dan mengeluarkan dua bahan peledak dari cincin penyimpanannya. Di bawah perlindungan keluarga Chen, ia bergegas maju. Gerakan tubuhnya cukup untuk menghindari peluru. Dalam sekejap, Ye Shikai telah bergegas ke moncong senjata, melompat, dan memasukkan bom ke dalamnya. Ledakan. Ye Shikai menggunakan metode yang sama untuk menghancurkan senapan mesin di belakang. Setelah ledakan itu, suasana akhirnya hening. Terbuat dari bahan apa ini? Ye Shikai berjalan ke pintu, besi, dan berkata dengan ringan. Ini jelas bukan baja biasa, melainkan material khusus dengan kekerasan yang sangat tinggi, tahan api, dan tahan ledakan. Seharusnya terbuat dari logam paduan khusus. Penjaga rahasia itu menjawab, sulit untuk meledakkannya dengan bahan peledak. Lagi pula, di ruang sekecil itu, ledakan hebat bisa menyebabkan cedera yang tidak disengaja pada kita. Oke, biar ku coba, kalian mundur. Ye Shikai kembali mengeluarkan pedang Yushi. Baik pedang maupun pisau itu adalah senjata suci yang tak tertandingi. Ia mengumpulkan kekuatan batinnya pada senjata-senjata itu dan melemparkannya dengan keras ke arah pintu di depan. Ledakan. Pintunya terbuka. Ye Shikai melambaikan tangannya. Jika bukan karena keluarga Chen yang membentuk formasi, mereka mungkin akan terluka oleh energi sekuat itu. Xiao Xin, kamu baik-baik saja? Ye Shikai bertanya. Tidak apa-apa. Aku tidak menyangka ada begitu banyak jebakan di sini. Meskipun semua orang bereaksi tepat waktu, lebih dari selusin anggota keluarga Chen tetap tewas di bawah jebakan, yang membuat Chen Yuxin tampak serius. Baiklah, ayo cepat pergi dan hati-hati. Bab 1908. Direktur Jin, sepertinya ada yang aneh di sini. Jingxi tiba-tiba merasakan firasat buruk. Suasana di sini terlalu sepi. Berjalan menyusuri koridor panjang, mereka tidak menemukan pintu besi tertutup atau tembakan senapan mesin berat. Sebaliknya, mereka langsung tiba di sebuah lembaga penelitian yang terbengkalai. Sepertinya tempat ini sudah lama terbengkalai. Banyak kotak kayu besar bertumpuk, dan meja-mejanya berkarat.
Bau apak dan karat tercium di udara, yang membuat orang-orang merasa mual. Pergi, lihat apakah ada orang di sekitar sini, perintah Direktur Jin, dan semua anggota Gaj bubar. Mereka semua adalah agen profesional, dan kehati-hatian adalah gambaran sejati mereka. Terlebih lagi, ini terjadi di lingkungan yang asing. Direktur Jin, lihat, ada lift di sini. Senwu menemukan lift besar di sudut. Ini bukan lift biasa, melainkan lift yang digunakan untuk mengangkut barang, jadi liftnya sangat besar dan bisa membawa banyak barang. Masih bisa dipakai? Tanya Jin Li balik. Senwu meniup embusan napasnya dan mendapati meja operasi itu tertutup debu tebal. Sepertinya sudah lama tidak dipakai. Tidak, tidak ada listrik di sini. Lihatlah sekeliling lagi, mungkin ada jalan lain. Karena ini jalan raya, kurasa ini bukan jalan buntu, kata Jin Li tegas. Ya, ya. Jingxi berjalan ke tumpukan kotak kayu dan menyentuhnya dengan tangannya. Aneh. Kalau tempat ini sudah lama terbengkalai, kenapa kotak-kotak kayu ini masih baru? Tidak ada jamur sedikit pun di sana, dan kayunya sama sekali tidak lapuk. Jingxi sangat menyadari keanehan ini. Kotak-kotak kayu ini jelas baru saja diletakkan di sini. Direktur Jin, kotak-kotak ini agak aneh. Kelihatannya baru sekali. Pasti baru saja ditaruh di sini. Jingxi memanggil Jin Li. Dia benar. Ada puluhan kotak kayu besar bertumpuk di sini. Biar kubuka dan kulihat. Melihat ini, Phoenix ingin mencongkel kotak kayu itu untuk melihat isinya. Tunggu, kata Jin Li tiba-tiba, lalu perlahan mengangkat kepalanya, dan matanya tertuju pada sebuah kamera di sudut ruangan. Ada cahaya merah redup yang keluar dari kamera itu. Ada yang mengawasi kita. Semuanya, cepat keluar dari sini, kata Jin Li keras-keras. Tiba-tiba, terdengar suara percikan listrik berderak di dekatnya. Semua orang menoleh dan melihat kabel-kabel tua itu tiba-tiba dialiri listrik dan percikan-percikan api beterbangan. Lampu-lampu di atas tiba-tiba menyala, dan cahaya pijar yang terang benderang menerangi seluruh gudang yang terbengkalai itu. Ledakan. Direktur Jin, gawat. Pintu belakang diblokir. Seorang anggota Gaj bergegas menghampiri. Mereka juga disergap. Sepertinya pertempuran berdarah tak terelakkan. Semuanya, berkumpul dan berhati-hatilah, Jin Li mengingatkan. Ya, gemuruh. Saat itu, lift di sebelah saya tiba-tiba menyala, dan semua lampu di meja operasi menyala. Dengan suara dentuman keras, lift mulai bergerak dan perlahan jatuh. Mengaum. Pintu lift perlahan terbuka, dan tiba-tiba selusin mutan menyerbu keluar dari dalam, mata mereka memancarkan warna merah darah. Meskipun mereka tak bisa bicara, orang bodoh pun bisa melihat bahwa mereka penuh permusuhan. Itu sebenarnya mutan. Wajah Jin Li serius. Seharusnya dia meledakkan lift itu lebih awal. Dia pikir lift itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Ini jebakan yang dibuat pihak lain, semuanya hati-hati, Jin Li memperingatkan. Api, bang bang bang. 20 anggota Gaj menyerbu ke depan sambil membawa senjata dan menembaki para mutan. Peluru yang mereka gunakan adalah peluru penembus lapis baja, yang cukup untuk menembus cangkang mutan dari jarak sedekat itu. Direktur Jin, lihat. Teriak Senwu keras, dan kotak-kotak kayu besar itu tiba-tiba pecah, dan mutan-mutan merangkak keluar satu demi satu, lebih dari 20 jumlahnya. Ternyata kotak kayu ini berisi mutan. Untuk sesaat, lebih dari 40 mutan berkumpul di gudang terbengkalai ini dan menghadapi anggota Gaj. Kita sudah berjalan begitu lama, kenapa kita belum bertemu mutan? Yesike dan kelompoknya terus bergerak maju, tetapi hanya ada beberapa penjaga dan mekanisme yang menghalangi mereka, dan mereka tidak bertemu mutan. Yesike merasa beruntung sekaligus gelisah. Lembaga penelitian George adalah markas besar proyek HST, jadi bagaimana mungkin tidak ada mutan di sini? Yesike mengeluarkan ponselnya dan ingin menghubungi Jin Li dan Meng Yan, tetapi panggilannya tidak tersambung. Sepertinya nomor baru itu telah diblokir. Semuanya, hati-hati. Mungkin ada mutan di sini, Yesike mengingatkan. Semua orang datang ke ruang penelitian tempat banyak peneliti berpakaian putih berkumpul. Melihat semua orang menyerbu masuk, mereka berjongkok di tanah dengan kepala di atas tangan. Jangan bunuh aku. Katakan padaku, untuk apa tempat ini digunakan? Tanya Yesike. Ini adalah laboratorium tempat kami melakukan penelitian. Yesike memperhatikan dengan saksama dan menemukan banyak laboratorium seperti kandang di dekatnya, dengan banyak orang yang dipenjara di dalamnya, termasuk pria, wanita, tua dan muda. Apakah ini juga proyek mutan? Ya. Sungguh tidak manusiawi, umpat Yesike, tetapi sekarang bukan saatnya untuk mengutuk orang-orang ini. Cepat, biarkan mereka semua keluar, perintah Yesike. Ya. Semua orang membuka kandang dan melepaskan orang-orang di dalamnya. Namun, mereka tampak sangat lemah dan wajah mereka mengerikan, seolah-olah mereka telah kekurangan gizi untuk waktu yang lama.
Mereka sama sekali tidak terlihat seperti mutan yang tangguh. Mereka semua adalah subjek percobaan. Percobaan ini belum tentu berhasil. Banyak orang tua dan lemah yang mungkin meninggal lebih dulu, kata Chen Yuxin. Apakah ada penawarnya? Ye menarik peneliti itu lagi dan bertanya dengan suara dingin. Tidak, ramuan ini tidak dapat diubah lagi. Ye berada dalam dilema. Apa yang harus ia lakukan terhadap subjek yang telah disuntik obat itu? Tanpa penawarnya, mereka hanya punya dua pilihan, mati karena kelemahan fisik atau berubah menjadi monster setengah manusia setengah binatang. Xiao Kai, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Chen Yuxin. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk membalikkannya? Tidak. Baiklah, ayo kita kirim beberapa orang untuk mengirim mereka semua ke Aula. Uyan ada di sana. Kuharap dia punya cara. Ye tak berdaya. Inilah hal yang mengerikan dari proyek HST. Kecuali Ade yang hingga kini di penjara Gaj, ia belum pernah melihat mutan yang bisa beralih antara wujud manusia dan wujud mutan. Namun, Ade sendiri mengatakan bahwa ia adalah kegagalan proyek HST. Meskipun ia bisa bebas beralih antara wujud manusia dan setengah manusia setengah binatang, ia hanya bisa mengandalkan obat-obatan untuk bertahan hidup. Sekali ia tidak minum obat, ia pasti akan mati, dan tak seorang pun bisa menyelamatkannya, jadi ia mungkin akan tinggal di Gaj seumur hidupnya. Bab 1909. Sebenarnya, jika orang-orang ini tidak bisa menjadi seperti sebelumnya, maka menjadi seperti Ade dan bergantung pada narkoba untuk bertahan hidup mungkin merupakan pilihan terbaik. Setidaknya selama mereka memiliki narkoba, mereka dapat bertahan hidup dan bertahan hidup dalam wujud manusia. Menurut keterangan petugas penjara NSA, Ade biasanya tidak memiliki kelainan fisik dan hasil tesnya juga sehat. Tentu saja, ini berdasarkan asumsi penggunaan narkoba. Apapun yang terjadi, ayo kita bawa mereka keluar dulu. Orang-orang ini sudah sangat kekurangan gizi. Biarkan tim medis yang mendampingi merawat mereka. Sisanya, kita bicarakan nanti. Dengan putus asa, Ye membuat keputusan. Orang-orang ini mungkin belum tahu apa yang akan terjadi, jadi mereka harus diberi harapan terlebih dahulu. Ya, semuanya, silakan ikuti saya. Kami menyediakan perawatan medis. Beberapa penjaga rahasia membawa semua orang kembali, sementara yang lain tetap di tempat. Xiao Kai, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Chen Yuxin balik. Teruslah maju, George pasti di depan, jangan biarkan dia pergi, kata Ye tegas. Tidak hanya di penelitian ini, tetapi juga di Yanjing, Gangcheng, dan pangkalan HST di Amerika Selatan, ada begitu banyak orang yang diculik. Ini semua salah George. Dia, pelakunya, harus dihukum berat. Bagaimana dengan para peneliti ini? Tanya Chen Yuxin. Orang-orang itu tampak ketakutan, takut Ye akan memerintahkan pembantaian mereka semua. Lagi pula, meskipun mereka bukan pelakunya, mereka juga kaki tangan penting. Jika bukan karena mereka yang menguasai teknologi tinggi, proyek HST masih akan menjadi fantasi sekarang. Orang-orang ini bersalah atas kejahatan yang tak termaafkan. Ayo kita bunuh saja mereka dan akhiri semuanya. Lupakan saja, bawa mereka semua keluar dan tangkap mereka dulu. Kita masih perlu mendapatkan informasi dari mereka, saran Ye. Baiklah kalau begitu. Aku akan mendengarkanmu. Mengaum. Tiba-tiba, raungan mutan terdengar di udara. Semua orang tiba-tiba waspada. Para peneliti yang ditahan begitu ketakutan hingga mereka jatuh ke tanah. Sungguh ironis. Semuanya, hati-hati. Teriak Ye keras, tetapi raungannya relatif pelan, yang berarti mutan itu tidak berada di dekat mereka, melainkan di suatu tempat yang agak jauh. Atau, bisa jadi Nightmare atau Jin Li yang menemuinya. Seseorang pasti telah bertemu mutan. Wajah Ye tampak serius. Meskipun ia sudah menduganya, ia masih memiliki firasat buruk dan berharap tidak akan terjadi apa-apa pada siapapun. Xiao Kai, apa yang harus kita lakukan? Ayo kita lanjutkan. Bagus. Ledakan. Mengaum. Shen Wu, hati-hati. Jin Li meraih tangan Shen Wu dan menariknya ke belakang. Ia mengayunkan pisaunya ke belakang dan memenggal kepala seorang mutan. Mungkin bahkan Ye tidak tahu bahwa Jin Li sebenarnya adalah seorang ahli kultivasi. Meskipun Jin Li memegang posisi penting, bukan berarti ia tidak memiliki kungfu. Bahkan, kekuatannya tak terbayangkan. Namun, menghadapi begitu banyak mutan, ia masih tampak sedikit tak berdaya. Ada begitu banyak monster. Tembak dan bunuh mereka. Bang bang bang. Para petinggi Biro Keamanan Nasional bertempur di garis depan, sementara yang lainnya memegang senjata dan menyerang para mutan sebagai bantuan. Mereka dengan cepat menstabilkan situasi dan secara bertahap membunuh semua mutan yang maju. Membunuh. Jin Li menebas dengan pisaunya dan membunuh mutan terakhir. Tubuhnya berlumuran darah mutan yang berwarna hijau tua pekat dan tampak menjijikkan.
Ia khawatir darah mutan itu akan memengaruhi orang normal, jadi ia segera membersihkannya dengan kain. Berapa banyak korbannya? Lebih dari 30 orang dikorbankan, dan lebih dari 20 orang terluka, hitung Shenwu. Meskipun mereka tetap tenang menghadapi bahaya, para mutan ini ternyata tidak mudah dihadapi, apalagi di tempat sekecil itu. Menghadapi 40 atau 50 mutan, Jin Li sudah berusaha sekuat tenaga. Bawa yang terluka ke lobi untuk dirawat. Ya, Direktur Jin. 10 menit kemudian. Direktur Jin, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita belum menemukan terowongan di sini, juga belum menemukan pintu masuk. Lihat, bukankah itu? Jin Li menunjuk ke arah lift. Ada lubang di sana. Saat itu, para mutan masuk ke dalam lift dan dikirim untuk bertarung dengan mereka. Dengan kata lain, dengan naik lift, mereka bisa pergi ke tempat berikutnya. Direktur Jin, bukankah ini terlalu berbahaya? Mutan-mutan itu turun dengan lift. Kalau kita naik seperti ini, kita harus berhadapan langsung dengan mereka. Jing Xie membujuknya. Meskipun liftnya tidak kecil, bagaimanapun juga itu hanyalah sebuah lift. Lift itu paling banyak bisa menampung lebih dari 30 orang. Lagi pula, liftnya butuh waktu lama untuk naik dan turun. Kalau kita mau mengirim semua orang naik, mungkin butuh waktu 1 jam. Sudah sampai pada titik ini. Kita harus pergi dan melihatnya, betapapun berbahayanya. Jin Li membuka pintu lift, dan Jing Xie melangkah masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jing Xie, apa yang kamu lakukan? Jika Tianjing ada di sini sekarang, dia mungkin akan memilih untuk naik, kata Jing Xie ringan. Ayo kita pergi juga. Shen Wu dan Feng Huang juga memilih untuk menjadi sukarelawan, dan anggota Biro Keamanan Nasional di belakang mereka juga memilih untuk maju. Sekalipun di atas sana ada gunung pedang dan lautan api, kita akan melewatinya bersama. Bagus. Jin Li memilih lebih dari 20 master kultivasi. Situasi di atas tidak jelas dan mereka tidak membawa peralatan drone, jadi mereka tidak punya pilihan selain melanjutkan. Semua orang naik ke lift, dan yang lainnya menggunakan konsol kontrol untuk menggerakkan lift ke atas. Hati-hati saat kau naik ke sana. Mungkin ada mutan di sana. Kerahkan formasi pertahanan, lalu segera turunkan lift dan kirim orang-orang ke atas, Jin Li memperingatkan. Ya, gemuruh, gemuruh. Lift mulai bergerak dengan suara keras dan semua orang menahan napas hingga mencapai lantai atas. Tak seorang pun berbicara dan suasana di dalam sangat sunyi. 3 detik, 2 detik, 1 detik, sudah tiba. Ledakan, unggul. Jin Li bergegas naik lebih dulu, dan benar saja, tidak seperti yang dibayangkannya, tidak ada mutan di dalam, melainkan koridor panjang. Yang lain juga segera maju dan membentuk formasi pertahanan. Mereka menyorotkan senter ke dalam, tetapi ruangan itu masih kosong dan sangat sunyi, dan sepertinya tidak ada mutan. Jing Xie adalah orang terakhir yang keluar dan menutup lift lagi. Setengah jam kemudian, Direktur Jin, semuanya naiklah. Saya sudah meminta beberapa saudara untuk tetap di bawah untuk mengawasi retret kita, kata Jing Xie. Oke, kalian semua, ikut aku masuk, perintah Jin Li. Koridor itu sangat sempit, hanya cukup untuk 4 orang lewat berdampingan. Sulit membayangkan mutan itu baru saja masuk lift dari koridor ini. Berhenti, sepertinya ada pergerakan di dalam. Bab 1910. Semua orang menahan napas, dan lebih dari selusin senjata diarahkan ke koridor di depan. Jika ada yang melompat keluar, akan langsung ditembak berkeping-keping. Semuanya, perhatikan dan maju perlahan. Direktur Jin memberi perintah, dan semua orang bergerak maju perlahan. Mungkin ada beberapa mutan di dalam. Ketika mereka datang ke sini, tentu saja mereka tidak bisa membawa senjata. Tapi ini sama sekali tidak berpengaruh. Ini Amerika Utara, dan Istana Dunia Bawah sudah berpengaruh di sini. Senjata di tangan mereka semua disediakan oleh Istana Dunia Bawah, dan pelurunya dirancang khusus untuk menghadapi mutan, dan sangat kuat. Ya, berhenti dan diam. Jin Li sepertinya menyadari sesuatu. Terdengar suara-suara samar dari dalam, tergesa-gesa, seperti langkah kaki, dan terdengar. Sangat cepat. Ada sesuatu yang mendekat ke sini. Ya, dan sepertinya banyak sekali, kata Jing Xie dingin, jarinya mencengkeram pelatuk erat-erat, matanya tertuju ke depan. Selama ada gerakan, dia akan menembak. Langkah kaki itu semakin berat, yang berarti pihak lain semakin dekat dengan semua orang. Diperkirakan, dia sudah dekat sekali. Angkat senjata kalian, siap. Ledakan. Tiba-tiba sebuah sosok muncul dari sudut, dan Direktur Jin tiba-tiba mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk tidak menembak. Itu bukan mutan, itu orang biasa, teriak Jin Li keras, dan semua orang tegang. Kalau dia bilangnya agak terlambat, orang di depan mereka pasti sudah jadi saringan. Banyak orang mengikuti pria itu.
Mereka semua berlarian panik seolah-olah melihat hantu. Mereka menutup mata terhadap belasan senjata yang diarahkan ke mereka. Tahukah Anda, di Amerika Utara, jika seseorang menodongkan senjata ke arah Anda harus mengangkat tangan dan menutupi kepala, jika tidak, nyawa Anda akan terancam. Fakta bahwa mereka bahkan tidak takut pada moncong senjata yang hitam hanya berarti ada sesuatu yang lebih menakutkan daripada senjata di belakang mereka. Berhenti, semuanya. Jin Li tidak ingin menyakiti mereka, tetapi dia juga ingin mencari tahu siapa mereka. Jangan tembak. Siapa kalian? Tanya Jin Li. Koridor itu sangat sempit dan anggota Biro Keamanan Nasional menghalangi jalan serta menodongkan senjata ke arah mereka, sehingga orang-orang ini tidak bisa melewatinya. Kami semua diculik, dan beberapa dari kami ditipu. Tolong selamatkan aku. Jangan bunuh kami, ada monster di belakang kami. Apa? Ada monster yang mengejar kita dari belakang. Semuanya, dengarkan, beri jalan bagi mereka untuk lewat, perintah Jin Li. Kerumunan terbagi menjadi dua kelompok, menyisakan jalur di tengah agar semua orang bisa lewat dengan cepat. Ada lift di belakang, dan mustahil untuk menurunkan semua orang dalam waktu singkat, jadi mereka hanya bisa menunggu. Namun, dengan begitu banyak orang asing yang tiba-tiba masuk, mereka tidak takut. Sebaliknya, mereka seolah telah menemukan santo pelindung dan segera bersembunyi di belakang mereka. Semuanya, harap berhati-hati. Mungkin ada mutan di depan. Mengaum. Mereka muncul, tembak. Jin Li memberi perintah dan semua orang segera memusatkan tembakan. Peluru melesat ke sudut koridor, menghancurkan ketiga mutan yang muncul. Gencatan senjata, semua gencatan senjata. Jingxi memimpin beberapa orang untuk memeriksanya, lalu menggunakan pisau panjang untuk memenggal kepala mereka sebagai sentuhan akhir. Lagi pula, mereka adalah mutan, dan siapa yang tahu apakah mereka akan tiba-tiba bangkit. Kalian berjaga di depan dan tetap waspada. Mungkin ada mutan di sini. Mengerti? Perintah Jingxi. Ya. Jin Li menemukan seorang wanita dan bertanya padanya secara rinci tentang situasi di dalam. Di dalam sana seperti penjara. Kami diculik. Mereka menggunakan orang hidup untuk eksperimen, menyuntikkan narkoba ke dalam tubuh orang, lalu membawa mereka pergi. Kami semua diculik. Baru saja, pintu akhirnya terbuka, dan kami memanfaatkan kesempatan itu untuk lari keluar. Akhirnya, kami bertemu monster-monster yang tingginya lebih dari 2 meter itu dan membunuh semua orang yang mereka lihat. Dari deskripsi mereka, Jin Li secara garis besar memahami situasi di dalam, yang dapat digambarkan sebagai neraka di bumi. Apakah ada orang di dalam yang belum melarikan diri? Saya tidak tahu, tapi banyak orang yang ditangkap oleh mereka. Baiklah, kalian cepat turun. Jin Li meninggalkan beberapa orang dan meminta mereka mengoperasikan lift untuk menurunkan para penyintas secara berkelompok. Direktur Jin, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Teruslah berjalan, mungkin ada yang selamat di dalam. Ya. Cara lain. Mimpi buruk, menurutmu apa yang bersembunyi di sini? Kau berputar-putar saja. Di saat yang sama, tim yang dipimpin mimpi buruk merasa jauh lebih nyaman. Mereka seperti terjebak dalam labirin. Mereka telah mencari untuk waktu yang lama dan tampaknya masih berputar-putar. Sebenarnya, wajar bagi mereka untuk merasa berputar-putar, karena jalan mereka mengarah ke ruang bawah tanah, lembaga penelitian. Lebih mirip benteng bawah tanah daripada ruang bawah tanah. Bagian bawahnya tampak lebih besar dan lebih rumit daripada bagian atasnya. Di sini sepi sekali, tidak ada siapa-siapa. Nightmare sangat waspada. Semakin sepi, semakin besar kemungkinan ada penyergapan. Mungkinkah semua orang di sini sudah melarikan diri, atau ada terowongan di sini? Tanya Miehun balik. Kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini. Kuharap George belum kabur. Nightmare sangat jelas tentang tujuan dan pentingnya operasi ini. Hanya dengan menangkap George, dalam di balik layar, proyek HST dapat diselesaikan sepenuhnya dan ancamannya lenyap. Jika George kabur lagi, itu akan mengobati gejalanya, bukan akar masalahnya. Butuh setidaknya setengah tahun, atau paling lama setahun, bagi lembaga penelitian seperti ini untuk dibangun kembali. Selain itu, berdasarkan pengalaman mereka sebelumnya, setiap markas musuh memiliki terowongan yang dibangun untuk melarikan diri. Ini markas besar, jadi seharusnya tidak terkecuali. Dan karena itu terowongan, pastilah berada di bawah tanah, yang berarti dekat dengan mereka. Semuanya, dengarkan baik-baik, bagilah menjadi 5 kelompok dan periksa apakah ada terowongan di sini. Jika kalian menemukan sesuatu, segera laporkan kembali, perintah Nightmare. Ya, Putri Ajaib, pembunuh jiwa, masing-masing dari kalian harus membawa 10 orang. Bagaimana kalau kita ketemu mutan? Tidak ada siapa-siapa di sini. Mereka mungkin sudah menyiapkan penyergapan. Begitu kita bubar, kita mungkin akan dikalahkan satu persatu. Miehun sedikit khawatir.
Mereka sudah merasakan betapa kuatnya mutan-mutan itu di anjing. Mereka tidak mudah dihadapi. Kalau mereka benar-benar bertemu, 5 penjaga rahasia tidak akan sanggup menghadapi mereka, apalagi ada lebih dari 1 atau 2 mutan di sini. Jika kalian bertemu mutan, jangan hiraukan mereka, dan jangan melawan mereka. Segera evakuasi. Tujuan kita adalah menemukan terowongan itu sesegera mungkin. Jika George benar-benar kabur, itu akan merepotkan. Bersambung.